Ya oke teman-teman, ini eh, rangkaian ya dari papan board untuk absensi RFID-nya seperti ini. Nah, karena saya juga belum terlalu bisa untuk nyolder ya, jadi sementara ini belum saya solder teman-teman. Ya, jadi ini masih bisa dicopot ya. Nah, ini masih bisa dicopot, belum saya solder gitu ya. Tapi nanti ini udah bisa gitu ya. Nah, untuk rangkaiannya seperti apa ini rangkaiannya teman-teman? Ya, kalau kita lihat dari sini, nih dari ini kan saya pasang dulu deh. Saya pasang, nggak susah. Jadi ini jadi kayak puzzle ya mas saya ya. Karena memang saya belum bisa untuk eh, nyolder gitu ya. Jadi sementara nggak saya solder. Nah, nih rangkaiannya yang dari SDA ini ya, yang paling ujung ini, yang paling ujung ya, paling ujung ini SDA ini ke pin D4 teman-teman ya. Ini masuk ke pin D4 ya. Masuk ke pin D4 yang ini. Lalu yang biru ini ya. Yang biru ini yang SCK ya. SCK nih. SCK ini masuknya ke D5. Nih D5 teman-teman ya. Terus yang eh, ketiga ya, yang MOSI nih, yang MOSI. Yang MOSI ini yang ketiga nih ya. Yang ketiga ini masuknya ke D7. Masuknya ke D7. Terus yang eh soy ya, soy ini yang keempat nih, yang satu dua tiga empat nih, yang miso apa MI doang nih ya, yang ini masuknya ke D6, masuknya ke D6. Terus ini yang ke ground ya teman-teman, langsung langsung ground ya. Tadi dari yang keempat ini, yang kelima ini dilengkap ya, kita langsung masuk ke ground. Ground ini juga masuknya ke ground yang di sini ya, yang G ini nih ya, yang G. Terus resetnya ya, reset ini masuk ke D3, masuk ke D3 nih, yang dari reset ini. Terus tegangan 3 voltnya masuk ke tegangan 3 volt ini ya, yang merah, yang warna merah ya, masuk ke tegangan 3 volt. Jadi seperti ini teman-teman keadaannya. Nah, satu lagi ini saya cuma pakai sebelah ya teman-teman. Jadi karena papan boardnya juga kurang lebar ya. Jadi yang sebelah ini nggak nyangkut kemana-mana teman-teman. Ya karena memang saat ini eh, papan board yang sebelah ini ya, yang sebelah ini, sebelah sini itu nggak kepake. Saya cuma pakai yang sebelah sini aja. Ya jadi saya cuma pakai sebelah doang. Jadi yang ininya nyangkut gitu di luar tuh ya, di luar. Oke seperti ini keadaannya teman-teman. Jadi mari kita pasang. Oke, nah ini udah kita pasang ya teman-teman ya. Ini udah kita pasang juga. Ini kabelnya, ini yang tadi ya. Nah, karena ini tadinya belum di solder gitu ya, belum solder. Jadi sementara supaya dia nggak gerak gitu ya. Ini saya ganjel aja pakai flash disk. Tuh, ya. Saya ganjel pakai flash disk teman-teman. Tapi ini tidak untuk ditiru ya cara ini. Jadi lebih baik di solder aja gitu ya. Kalau emang belum bisa solder, minta bantuan orang yang bisa nyolder. Oke, gitu. Oke, nah di sini nanti ini adalah codingan ya teman-teman. Ya, ini adalah codingannya seperti ini. Nah, kalau teman-teman lihat di sini codingannya sebentar, saya minimize dulu dari atas ya. Ini codingannya teman-teman. Ini juga nanti akan saya taruh di deskripsi ya untuk codingannya gitu ya. Jadi ini secara sepintas aja gitu ya. Kayak gini.
Nah, ini nama SSID teman-teman ya. Terus ini passwordnya ya teman-teman. Ini passwordnya bisa teman-teman ganti disesuaikan. Terus juga ini adalah alamat dari server aplikasinya gitu ya. Jadi kalau misalkan kayak server aplikasinya ya yang kemarin yang teman-teman pakai localhost-nya di sini ya, SAM-nya itu ditaruh di mana, lihat IP-nya berapa gitu ya, terus ya udah masukin IP-nya di sini kayak gitu ya. Yang paling penting ini teman-teman ya, jadi si alat ini walaupun nanti dia nggak nyolok nih ya, nggak nyolok ke komputer kayak saat ini, si rangkaian ini itu nggak nyolok ke server saya gitu. Kenapa? Karena di sini yang saya jadiin server yang ini teman-teman. Nih, ya, itu di komputer. Saya pakai komputer. Ya, saya pakai komputer. Di sini, ya, di sini saya laptop ini hanya untuk menjelaskan dari codingannya aja, kayak gitu. Ya, jadi di codingannya itu ada seperti ini. Ya. Ini yang kemarin saya bilang untuk button pinnya ya, button pin ini sama LED harusnya ada, karena saya nggak punya ya button pin sama LED-nya, ya udah jadi nggak saya pakai kayak gitu. Nah ini untuk mengecek ini ngecek ke wifi-nya ya, yang ini nih. Ini untuk ngecek ke wifi dia connect atau enggak. Kalau misalkan dia connect dia akan ngeprint ini, kalau misalkan dia nggak connect, belum connect ya, dia akan mencetak titik doang nanti ya di aplikasi si RFID Arduino-nya ini. Nah ini untuk masukin ID tag-nya ya, ID tag yang ada di sini nih. Ini namanya dibikin ID tag ya, ID tag. Terus nih portnya 80 ya, wifi client-nya, hostnya ke HTTP port ya. HTTP port itu kalau nggak salah dia ngambil dari atas ya, HTTP port. Nah ini nih teman-teman, jadi dari ketika nanti kita tapping si kartu ini ya, ketika kita tapping si kartu ini ya, kartu ini kita tapping cek, maka dia akan ngirim ya, si mesin ini ya, RFID ini dia akan ngirim ke sini teman-teman, dimasukin ke kirim kartu ya, absensi kirim kartu.php, lalu ada di nomor kartu ya. Kirim kartu.php-nya seperti ini, kirim kartu.php nih, kirim kartu.php. Nah seperti ini. Nah dia akan ngebaca nomor kartu ya, dia akan ngebaca nomor kartu, lalu insert itu TMP RFID nomor kartu kayak gitu. Jadi pertama sama dia dikosongin dulu tabel dari TMP RFID, lalu disimpan insert itu TMP RFID. Nah kenapa dia bisa nyimpen ya, bisa connect antara si kartu ini ke sistem, karena di program ini sudah diminta untuk ketika sudah kedetek ada kartu gitu ya, kedetek ada kartu, maka kirimkan nomor kartu tersebut ke sini, ke HTTP 19168 ini gitu ya, plus ID tag yang tadi. Nah kayak gitu, ini adalah nomor dari RFID-nya kayak gitu ya. Nah source code-nya kayak gitu teman-teman ya. Nah ini juga kalau misalkan dia salah ya tadi tuh ya, jadi isinya cuma kayak gini aja teman-teman, kayak gitu ya. Jadi dari sini sama dia ketika dia sudah ngebaca, maka nomor RFID-nya akan dilempar ke
kirim kartu.php. Ya, akan dikirim ke kirim kartu.php. Nah, dari kirim kartu.php dia akan dikirim lagi ke tabel TMP RFID. Dia akan berhasil disimpan di TMP RFID. Makanya ketika ditempel gitu ya, dia akan masuk ke dalam aplikasi dari TMP RFID-nya. Nah, ini saya coba untuk tapping gitu ya. Ini udah saya coba-coba untuk ngetes ya teman-teman. Nah, ini jadi nih saya tapping. Ini connect-nya ke laptop ya teman-teman. Yang ini nih, connect-nya itu ke laptop ke sini ya. Jadi enggak ke komputer, enggak. Tuh. Apa? Karena yang penting dia udah connect ke WiFi. Ini saya tap. Ya, saya tapping biar kelihatan. Bentar teman-teman. Oke, teman-teman. Nah, ini tadi kurang kokoh ya ini. Jadi dia nggak kebaca. Nah, ini sekarang saya coba tempel di RFID-nya. Nah, sudah ada ya teman-teman. Terus saya coba pakai yang ini ya. Udah ada atau belum? Saya lupa. Nah, udah ada. Ya. Gitu. Terus ini ada lagi, saya ada lagi. Nah, ini juga udah ada. Gitu. Nah, untuk yang kosong nih saya ada satu kartu lagi ya teman-teman. Nah, satu kartu lagi ini belum, seingat saya sih ini belum saya bikinin ya, belum saya registrasi. Coba saya registrasiin. Nah, kartu belum terdaftar. Apa? Karena emang kartu ini belum didaftarkan gitu. Nah, sekedar informasi juga teman-teman ya. Jadi kartu RFID ini ada dua ya teman-teman. Nah, ini ada dua tipe. Yang ini itu yang 125 kHz. Sedangkan yang ini itu 31,56 MHz gitu ya. Ini yang sama kayak e-money gitu ya. Ini bisa nyimpen data, sedangkan yang ini nggak bisa nyimpen data. Nah, kalau misalkan teman-teman pakai rangkaian yang kayak gini, itu teman-teman nggak bisa pakai yang 125 kHz, itu nggak bisa. Dia nggak akan ngebaca. Tuh. Ya, dia nggak akan ngebaca, dia nggak akan mau ngebaca. Beda frekuensi teman-teman. Ya, jadi kalau misalkan saya udah juga coba beli readernya ya, reader yang 12,5 kHz gitu ya. 125 kHz untuk yang kartu ini ya. Untuk yang kartu ini ada ini ya. Nah, itu saya coba config ke aplikasi ini, nggak mau gitu ya. Karena memang belum dikonfig yang si ininya kayak gitu. Jadi teman-teman jangan salah beli. Kalau misalkan beli kartu lagi, usahain belinya yang sama. Kalau misalkan beli yang kayak gini, berarti teman-teman beli kartunya ini yang 31,56 MHz ya kartunya. Gitu. Jadi ini bisa di tapping gitu. Sama ini juga yang 31,56 ini nggak bisa di sini. Nah, dia nggak akan kebaca. Tapi kalau misalkan yang pakai yang ini, dia mau. Oh, ya, kayak gitu. Tapi tetap dia nggak akan bisa baca ke sistem yang di sini. Gitu. Oke, sekian teman-teman video tutorial untuk perakitan dan juga tester dari aplikasi absensi RFID ini. Terima kasih atas waktunya. Sampai bertemu lagi di tutorial selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.